Dalam masa mudik 2026, Polda Jawa Timur menyiagakan 195 pos pengamanan yang tersebar di 39 kabupaten kota di Jawa Timur. Titik ini telah dipetakan sebagai daerah kerawanan kemacetan hingga keamanan. Berikut keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Iwan Saktiadi, yang kami cuplik dari program Sapa Jatim. Kalau berbicara mengenai persiapan mudik, karena kan memang ini salah satu Jawa Timur itu tujuan banget. Orang-orang war tiket mudik itu sudah mulai dari jauh-jauh hari, bahkan kalau bisa didapat sebelum puasa ini mereka akan beli tiketnya berapapun harganya supaya bisa sampai di kota tujuan. Nah, ini tentunya ada banyak persiapan nih Pak supaya bisa mudik asik tapi tetap lancar selama sampai tujuan. Kalau dari pihak kepolisian seperti apa Pak? Ya, tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang diamanatkan oleh pemerintah nomor 2 tahun 2002 adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi seluruh segmentasi kegiatan masyarakat memang kita wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Nah, khusus untuk mudik lebaran, Mbak. Mudik lebaran ini kan merupakan agenda rutin setiap tahun. Dan ini merupakan mobilisasi terbesar. Betul. Ya, umat manusia Republik Indonesia ya. Yang momen banget ya, momentum yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya bagi masyarakat Indonesia yang budaya timurnya sangat kental dengan silaturahmi kembali ke kampung halaman, bertemu sanak keluarga, orang tua. Nah, ini merupakan momen yang harus juga kita iringi dengan kesiapan yang memang tidak bisa kita tawar lagi, memang kita harus siap, khususnya kepolisian. Ya, kita bicara kepolisian. Tentunya dari tahun ke tahun kita selalu melakukan perbaikan, Mbak. Tentunya ini juga berdasarkan kepada koordinasi antar sektor, lintas sektoral, kementerian, lembaga ini sangat penting. Kenapa? Karena bukan hanya semata-mata polisi di sana yang bekerja. Sebagai contoh, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korlantas Polri menetapkan one way, menetapkan kontraflow, kemudian rekayasa lalu lintas. Nah, ini tentunya berdasarkan atas komunikasi dan koordinasi serta kerjasama antar kementerian lembaga. Sebagai contoh, kita mendapatkan informasi dari pelaksana jalan tol bahwa antrian pada, saya sebut salah satu gerbang tol di Jakarta sebagai pintu keluar, yaitu Cikarang Utama. Misalnya kita menetapkan sudah ada antrian kurang lebih 300 meter. Artinya volumenya sudah sampai sekian ribu kendaraan per menit. Nah, ini kan sebagai warning. Kemudian level selanjutnya setelah bercabang ke Cipularang dan Cikampek, nanti di gerbang Cikampek akan dinotis lagi sudah berapa antrian. Ini tujuannya untuk mengantisipasi rute berikutnya, yaitu ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tadi sempat disampaikan bagaimana Jawa Timur menjadi tujuan, salah satu tujuan mudik terbesar ya, termudik. Betul, memang Jawa Timur ini menjadi 3 besar provinsi menjadi tujuan mudik. Dan lebih spesifik lagi bahwa Malang Raya itu menjadi dinotis di sana kemarin Batu itu sebagai kota nomor 3 sebagai most wanted-nya kota untuk tujuan wisata pada saat liburan. Nah, hasil itu kita juga pedomani untuk nanti liburan Lebaran, Mbak. Operasi ketupat ya nanti liburan Lebaran. Karena di sana memang integrated, ada Malang Kota, Kabupaten, dan Batu. Namun demikian Jawa Timur bukan hanya punya itu, Jawa Timur punya 115 tempat wisata lainnya yang kemudian juga akan harapan kita juga akan mendapatkan kunjungan yang sama ramainya dengan di Surabaya oleh di Malang. Oleh sebab itu tentunya kami sangat menyiapkan diri. Berkaca pada tahun lalu kita menyiapkan 195 pos pengamanan. 195 itu tersebar di 39 kota kabupaten di seluruh Jawa Timur. Kemudian 47 pos pelayanan dan 14 pos terpadu. Nah, nanti kita melihat apakah ada perubahan pada komposisi tahun ini. Ini kembali kepada pertimbangan kita dalam mengantisipasi prediksi awal, Mbak. Karena begini, setiap tahun itu akan sangat tinggi dinamikanya. Apakah ada penambahan? Tentunya setiap tahun rata-rata kami lihat data per tahun dari 2025, 2024, 2023 itu setiap tahun ada penambahan. Penambahan masyarakat yang mobilisasi. Dan kebijakan pemerintah juga sangat fleksibel mengikuti. Sebagai contoh, tahun ini akan ada work from anywhere. Kemudian dibuka H-7, H+7 sebagai spare orang mudik dan masyarakat mudik dan balik. Nah, ini kan perkembangan situasi. Kalau dulu cukup H-3, ternyata H-3 tidak cukup. Masih crowd ya. Ternyata dibuka H-5. Sekarang tahun ini rencananya akan ditetapkan H-7. Diiringi dengan nanti ada surat keputusan bersama mengenai contoh pembatasan pemberlakuan kendaraan suhu 3 seperti itu, Mbak. Jadi banyak sekali dinamika yang disiapkan pemerintah demi
memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Polri juga akan memberikan pelayanan itu pada Jadi masyarakat bisa mudik dengan nyaman ya Pak? Karena nyaman, yang terpenting adalah aman dan selamat. Ya. Ini yang dua hal ini yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan, karena tujuan utama berlalu lintas adalah selamat. Tanpa keselamatan tidak akan ada artinya orang berlalu lintas, gitu ya. Iya, betul sekali. Baik, Pak, tadi kan disebutkan bahwa pos pantau persiapannya ini juga sudah cukup matang, titik-titiknya nanti akan tersebar di mana saja Pak, titik-titiknya untuk pos pantau dan lain sebagainya. Mungkin ada titik-titik yang krusial gitu Pak, daerah mana? Iya, kalau jadi 195 pos pengamanan tadi yang saya sampaikan, atau total 256 pos ya, pelayanan, pengamanan dan terpadu, ini semua berdasarkan atas pertimbangan masing-masing wilayah melihat urgensinya Mbak. Sebagai contoh misalnya, saya berikan salah satu contoh misalnya nih, Surabaya menempatkan di Taman Bunggul. Kenapa Taman Bunggul? Karena Taman Bunggul itu intersection yang paling bisa mengakomodir dari semua titik orang yang masuk kota. Nah seperti ini contohnya. Gitu ya? Contohnya ya. Atau nanti mungkin di wilayah Kediri itu ada Mengkreng, sangat familiar ya Mengkreng. Nah itu kenapa ada di Mengkreng? Karena di situ merupakan intersection antara Jombang, Nganjuk dan Kediri, di mana masyarakat aglomerasi akan mendengar. Nah seluruh pertimbangan 256 pos ini seluruhnya melalui pertimbangan yang seperti saya sampaikan. Contohnya, nah masing-masing daerah saya tidak bisa mention satu persatu. Kenapa masing-masing daerah mempunyai pertimbangan tersendiri?